Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Asrita. Nah, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kebahagiaan dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, untuk video kali ini kita masih membahas mengenai fikih namun dengan judul yang berbeda. Adapun judul video hari ini yaitu mengenai zakat. Nah, langsung saja mari sama-sama kita belajar mengenai zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut beriringan dengan perintah sholat. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai mustahik zakat. Jadi ada yang sudah tahu apa itu mustahik zakat? Jadi mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Orang-orang yang berhak menerima zakat ini terdapat pada penjelasan Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, sikap, garim, sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Selanjutnya kita masuk kepada hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kaya, yang kedua keturunan Rasulullah Muhammad SAW, ketiga orang non-muslim, keempat setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat, termasuk istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Dan yang terakhir adalah budak. Selanjutnya yuk sama-sama kita belajar mengenai macam-macam zakat. Jadi macam-macam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk yang pertama kita membahas dulu mengenai zakat fitrah. Jadi secara bahasa fitrah berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun rukun-rukun zakat fitrah yaitu pertama niat menunaikan zakat fitrah. Kedua ada pemberi zakat fitrah yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga ada penerima zakat fitrah yang disebut dengan mustahik. Dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang wajib dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat yaitu yang pertama Islam,
Kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Dan yang keempat adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Selanjutnya kita akan membahas waktu membayar zakat fitrah. Ada beberapa pilihan waktu dalam membayar atau menunaikan zakat fitrah, yaitu yang pertama ada waktu yang diperbolehkan. Adapun waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Adapun waktu wajib membayar zakat ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan. Jadi ada waktu yang dianjurkan dalam menunaikan zakat yaitu setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat id. Yang keempat, ada waktu makruh yaitu menunaikan zakat fitrah setelah sholat idul fitri. Adapun waktu yang haram untuk membayar zakat fitrah yaitu setelah hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan zakat yaitu ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sya', yaitu sekitar 3,5 liter atau 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pendapat lain mengatakan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut telah mencapai satu nisab dan telah mencapai 1 tahun. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum muslim di antara umat Islam. Adapun macam-macam harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama emas dan perak. Dapat dilihat pada tabel berikut ini ada 2 jenis harta yaitu yang pertama emas. Apabila nisabnya 94 gram, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang kedua, harta perak. Apabila nisabnya telah mencapai 624 gram, maka harus dizakati dengan kadar zakat adalah 2,5%. Yang kedua adalah harta perdagangan atau tijarah. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kelompok atau syirkah, seperti PT, CV, PD maupun firma. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yaitu seperti pada tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu hasil tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian. Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Kedua, tanaman yang merupakan jenis makanan pokok. Ketiga, telah mencapai nisab yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg tanpa kulit. Zakat pertanian dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Selanjutnya yang keempat, binatang ternak. Ada 3 jenis binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu pertama, unta. Untuk melihat jumlah unta yang harus dikeluarkan zakatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kedua, kerbau atau sapi. Untuk melihat jumlah sapi atau kerbau yang harus dikeluarkan zakatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan yang ketiga adalah kambing. Untuk melihat jumlah kambing yang harus dikeluarkan zakatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, barang tambang atau ma'din atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nisab barang tambang adalah 2,5%. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau harta terpendam rikas, adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab barang temuan adalah 2,5%. Nah, itu tadi video untuk kali ini. Semoga dengan adanya video hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.